kau tahu tentang surat ini? Nah, perhatikan. Arwah Kartini saja bisa menulis surat. Masa kamu enggak? Tapi surat yang sudah ditulis Martini tadi kira-kira sudah benar atau belum ya? Nah, yuk kita cari tahu ilmu tentang surat. Seperti ini kira-kira termasuk surat yang benar atau tidak? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kira-kira struktur dari surat ini sudah benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa-siswi kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini Ibu akan membahas mengenai surat pribadi. Apa itu surat? Jadi Jadi surat itu adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis kepada suatu pihak kepada pihak lain. Nah, sekarang kita ke surat pribadi. Surat pribadi itu apa sih? Coba dibaca, Fatimah. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi surat imlat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Jadi jenis surat pribadi ini ada dua, dibagi lagi menjadi dua. Ada jenis surat pribadi yang bersifat kekeluargaan, kemudian ada jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Kalau yang kekeluargaan contohnya apa? Surat yang ditujukan kepada siapa? Surat yang ditujukan kepada orang tua, kemudian surat yang ditujukan kepada sahabat, kemudian surat yang ditujukan kepada keluarga. Itu adalah jenis surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Nah, kemudian untuk jenis surat yang kedua itu ada surat pribadi yang bersifat resmi. Contohnya apa saja sih, Sulaiha? Lamaran pekerjaan, kemudian izin tidak masuk, kemudian surat permohonan. Hari ini Ibu akan menayangkan bagaimana sih cara menulis surat pribadi yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis surat pribadi untuk kelas 7 semester ke-6. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, surat pribadi merupakan surat yang dikirim dari individu ke individu yang lain dengan bahasa yang tidak baku atau bahasa sehari-hari. Menulis surat pribadi harus memperhatikan beberapa hal atau aspek, sehingga isi yang disampaikan dapat diterima secara jelas oleh penerima surat. Ada beberapa persiapan menulis surat pribadi. Pertama, harus menentukan siapa yang akan dikirim surat. Hal tersebut karena surat yang akan dikirim ke orang tua akan berbeda bahasanya dengan surat yang akan dikirim kepada sahabat atau berbeda usia. Kedua, menyusun kerangka isi surat, yaitu berdasarkan unsur-unsur surat seperti tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pembukaan surat atau paragraf pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama pengirim dan tanda tangan. Ketiga, mengembangkan kerangka surat menjadi surat yang utuh. Mengembangkan kerangka tidak terlepas dari struktur surat, yakni penempatan unsur-unsur surat secara sistematis. Misalnya, menempatkan tanggal surat dilakukan di kanan atas kertas, kemudian di bawahnya disajikan alamat yang dituju. Salam pembuka disajikan di kiri atas setelah alamat yang dituju. Paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama pengirim serta tanda tangan. Keempat, menggunakan ragam bahasa yang akrab atau bahasa sehari-hari yang tidak resmi bergantung kepada orang yang dikirim surat. Kelima, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat.
Meskipun surat pribadi, ejaan dan tata baca harus diperhatikan, sebab akan menentukan terhadap efektivitas kalimat yang digunakan. Sebuah kalimat pada surat pribadi dikatakan efektif jika isi yang diterima oleh penerima surat persis sama seperti yang ada pada pikiran pengirimnya. Agar lebih jelas, kita perhatikan menulis surat pribadi. Ini adalah kerangka surat pribadi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah surat yang utuh. Pada kerangka tersebut terdapat struktur dan unsur-unsur yang harus diisi, mulai dari tanda surat, alamat yang dituju, dan seterusnya sampai kepada nama pengirim dan tanda tangan. Itu contoh pengembangan kerangka menjadi surat pribadi yang siap dikirim kepada penerima surat. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Silakan kalian mencoba menulis surat pribadi untuk sahabat atau saudara. Ingat, jangan lupa perhatikan kriteria yang sudah dijelaskan tadi, seperti unsur surat, struktur surat, dan bahasa surat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian kelompok 1 Asis, Khalilur Rahman, Mahmudi, dan Roni. Kemudian kelompok 2 Abdullah, Abdus Salam, dan Raihan Pizza. Kelompok 3 ada Marisa, Maufiratul Jannah, Nadifa, Afifatul Soleha, dan Sulaiha B. Kemudian untuk kelompok 4 ada Fatimah, ada Husnul Fatimah, ada Laila, ada Sulaiha A, dan ada Siti Badaya. Jadi silakan duduk bersama kelompoknya. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Silakan diperhatikan lembar kerja peserta didik atau EKPD. Di situ silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian kelas berapa, kemudian ditulis nama-nama kelompoknya. Dan di situ ada tujuan pembelajaran. Siswa menyajikan data, gagasan, dan pesan dalam bentuk surat pribadi. Secara tulis dan lisan dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan benar. Di situ petunjuk pengerjaannya, Asis diperhatikan sis. Petunjuk pengerjaannya silakan diperhatikan. Yang pertama, pilihlah satu tema surat pribadi di bawah ini bersama kelompokmu. Yang akan ibu nilai dari tulisan surat pribadi. Yang pertama, tema atau isinya. Jadi kira-kira sesuai enggak dengan tema yang sudah kalian pilih? Di situ skornya 4, 3, 2, 1. Kemudian strukturnya di situ sudah lengkap atau belum ya? Apakah nanti ada yang terlewatkan strukturnya? Jadi nanti yang akan jadi penilaian ibu. Kemudian kaidah penulisannya, apakah sudah menggunakan tanda baca yang benar ataukah tidak ada tanda bacanya sama sekali atau bagaimana? Abdullah, perhatikan. Yang keempat, di sini ada ciri kebahasaannya. Jadi bahasa yang digunakan bagaimana? Apakah santun, apakah menggunakan bahasa yang bagaimana? Itu nanti yang akan ibu nilai. Dan yang terakhir dari segi gambaran. Kalau boleh saya tahu, waktu sering diperhatikan Pak, semua.
Mari lanjut. Ada doa semoga kakak bersama. Aja bukan. Menunggu bahasa kakaknya. Sendiri asli. Ya, paham ya? Jadi lanjut. Nanti doakan. Tapi di bawahnya. Habis ini tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari menulis surat pribadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Pengobatan 16 November 2023 Termasuk alamat dan tanggal surat. teruntuk Ibu Guru di Sampang. Tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam terbuka. Bagaimana kabarmu di saat liburan? Semoga sehat selalu. Kalimat pembuka paragraf. Guru, setelah lamanya liburan, aku rindu padamu. Guru, sekian lamanya bagaimana wawan tanpa akar. Aku rindu saat kamu mengajar kami ilmu yang bermanfaat. Terima kasih guru, tunggu masuk ke sekolah minggu. Isi surat. Sekian dulu, terima kasih guru. Semoga ibu guru dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Penutup surat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akhir. Didi Abdullah. Nama dan tanda tangan. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Sampang 16 November 2023. Terbuka. Alamat dan tanggal surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras Makiro. Kalimat pembuka paragraf. Sejak kamu pindah sekolah rasanya kelas tiada lagi hanya tawamu yang menunjukkan tiada lagi
Oke, ditujukan kepada Kinara. Masa kabarnya. Gimana Kinara? Ya Bu, ada pertanyaan lain lagi? Gak ada Bu. Strukturnya bagaimana? Isi suratnya bagaimana? Oke, Fatimah boleh. Tempatnya Kinara itu ada di mana teman? Jakarta. Oke, di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setelah kamu pergi ke Bandung, saya kesepian. Gak ada teman di rumah, saya besar. Dari teman kakak, katanya kakak sakit di sana. Kalau boleh saya tahu kakak sakit apa. Ada doakan kakak semoga cepat sembuh di sana. Ya, silakan boleh tunjukkan teman-temannya. Oke, ada yang mau ditanggapi? Ada. Kenapa? Ada tanggalnya. Nama dan tanggalnya kenapa? Gak ada. Temanya, ditanya temanya tadi tentang apa? Amin. Oke, untuk siapa? Surat itu ditujukan kepada siapa? Aku. Untuk kakak, berarti kedua. Ada pertanyaan lain? Gimana tempatnya? Tidak. Apa? Tempatnya? Di Bandung. Kami dari kelompok berbagi mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sampai 19 November 2023. Halaman dasar surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembuka. Apa kabar Zahra? Sudah seminggu tidak ada kabar tentangmu. Aku merindukanmu Zahra. Rasa hati ini tidak ingin jauh. Persahabatan kita seperti bersaudara. Surat ini kutitipkan untukmu biar kamu tahu betapa rindunya hatiku padamu Zahra. Jangan pernah kau lupakan janji kita berdua dan jangan lupakan kenangan-kenangan dulu yang indah. Aku tahu kamu di sana pasti sangat bahagia dengan teman-teman baru. Tapi tolong jangan pernah lupakan aku. Meski kau mempunyai teman baru. Zahra, semoga kau sehat selalu, tidak akan pernah melupakanmu. Cukup di sini sampai jumpa sobat. Pertanyaan? Temanya tentang apa? tentang sahabat untuk Zahra. Gimana Tempatnya? Gimana Zahra? Oke, lebih spesifikkan lagi. Jangan lupa Jawa Timurnya itu kan apakah di Surabaya? Sampahnya juga masuk Jawa. Kalimantan. Ayo jangan nanti diperbaiki di bagian alamat surat. Jadi harus lebih spesifikkan lagi. Iya, diisi ulang. Kalau sudah boleh langsung dikumpulkan. Tanya dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian bagian mana dari pembelajaran ini yang menyenangkan? Untuk media pembelajarannya bagaimana? Ketika menayangkan sebuah video tadi bagaimana? Oke, bisa lebih. Bagaimana yang menurut kalian paling sulit dari pembelajaran?
Surat resmi. Silakan dipersiapkan dulu tutup buku. Silakan boleh dipimpin untuk keluar kelas. Doa dimulai. Bismillah.